Hampir setiap masyarakat di dunia menghadapi masalah yang sama. Masalahnya yaitu bagaimana cara agar sumber daya yang terbatas ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang tak terbatas. Masalah inilah yang disebut dengan kelangkaan. Untuk mengatasinya terdapat 5 jenis sistem ekonomi. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem yang hasil produksinya hanya untuk memenuhi kebutuhan individual, masih terikat tradisi dan adat istiadat. Ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional ini yaitu teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Yang kedua, hanya sedikit menggunakan modal. Yang ketiga, pertukaran dilakukan dengan sistem barter. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional ini yaitu terhindar dari persaingan yang tidak sehat, mendorong kerjasama dan kerukunan rakyat, dan tidak adanya eksploitasi sumber daya maupun tenaga manusia. Kelemahan dari sistem ekonomi tradisional yaitu hanya memenuhi kebutuhan hidup saat ini, sulit menetapkan ukuran nilai dari barang yang ditukarkan, dan juga kurang berkembang dan tidak meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, di sini aku akan mengajak kalian untuk berkunjung ke negara Korea Utara. Kita lihat bagaimana sistem ekonomi di negara ini. Seperti yang kamu ketahui, di negara ini kegiatan ekonomi diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Nah, negara Korea Utara ini memakai sistem ekonomi komando atau terpusat. Seperti yang sudah kamu lihat tadi, sistem ini dikendalikan oleh pemerintah. Mulai dari menentukan barang dan jasa, apa yang akan diproduksi, cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi. Semuanya itu diatur oleh pemerintah. Selain negara Korea Utara, negara Kuba juga menerapkan sistem ekonomi komando. Memangnya bagaimana sih negara yang menerapkan sistem ekonomi komando atau terpusat? Nah, di sini aku bakal jelasin nih. Yang pertama, tentunya semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai oleh pemerintah. Yang kedua, hak milik perorangan tidak diakui. Yang ketiga, tidak adanya individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Meskipun terkesan memiliki kegiatan ekonomi yang terbatas, namun sistem ekonomi komando atau terpusat ini tetap memiliki beberapa kelebihan loh. Dari sistem ini, pemerintah lebih mudah dalam mengendalikan masalah ekonomi, seperti pengangguran dan inflasi, sehingga keadaan perekonomian relatif stabil. Pemerataan pendapatan juga dapat tercapai dan lebih jarang mengalami krisis ekonomi. Pemerintah juga dapat dengan bebas menentukan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau begitu, kalian pasti berpikir bahwa masyarakat di negara ini tidak diakui hak milik pribadinya. Yap, benar banget. Itulah yang menjadi kelemahan dari sistem ekonomi ini. Sistem ini dapat mematikan kreativitas dan inisiatif setiap individu di negaranya untuk maju. Karena itu, barang dan jasa yang diproduksi tidak efektif dan efisien, serta kualitas yang dihasilkan tidak maksimal, serta pertumbuhan ekonomi cenderung lambat. Ingatkah kalian, dulu kalau mau beli barang, kita harus bertatap muka dengan penjual. Kalau mau buka usaha, harus sewa gedung toko. Dan kalau mau pesan makanan, harus datang ke restoran yang kita mau. Intinya, segala kegiatan ekonomi harus kita lakukan secara manual. Era pun berganti. Sekarang dengan internet, kita bisa bertransaksi tanpa harus bertatap muka. Kalau mau buka usaha bisa dengan e-commerce, dan kalau mau pesan sesuatu bisa kapanpun dan dimanapun. Fenomena ini disebut dengan ekonomi digital, yaitu istilah yang menjelaskan fenomena aktivitas perekonomian yang terjadi karena teknologi digital atau internet. Internet menghadirkan 3 inovasi yang sangat membantu kita, mulai dari dompet digital seperti OVO, Dana, GoPay, dan ShopeePay, lalu e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada,
dan transportasi online seperti Grab, Gojek, Maxim, dan InDrive. Sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila merupakan pengembangan dari sistem ekonomi campuran, namun berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ciri-cirinya berdasarkan pasal 33 ayat 1-4 Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, seluruh kegiatan ekonomi didasari rasa kekeluargaan. Kedua, pemerintah menguasai sumber daya penting untuk kemakmuran rakyat. Dan ketiga, kegiatan ekonomi harus berwawasan lingkungan sehingga tidak terjadi eksploitasi sumber daya. Kelebihan dari sistem ekonomi Pancasila antara lain, setiap warga negara Indonesia diberikan hak untuk berkreasi asal tidak melanggar kebijakan pemerintah. Perekonomian diutamakan untuk kemakmuran rakyat. Negara mengakui hak milik individu selama tidak bertentangan dengan hajat hidup orang banyak. Untuk kekurangan dari sistem ekonomi Pancasila antara lain, cenderung berjalan kurang efisien karena menganut asas demokrasi, sehingga butuh lebih banyak waktu dan tenaga untuk mengumpulkan aspirasi. Pengambilan keputusan berjalan relatif lambat karena harus menunggu kemufakatan bersama. Dan terakhir, dominasi negara yang akan meredam kreativitas dan inovasi rakyat. Penerapan sistem ekonomi Pancasila tentu hanya dapat ditemukan di Indonesia. Contohnya seperti badan-badan seperti BUMN atau Badan Usaha Milik Negara dan adanya ekonomi koperasi. Selanjutnya ada sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ekonomi pasar atau liberal adalah sistem di mana masyarakat diberi kebebasan dalam menjalankan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ciri-cirinya adalah persaingan bebas dan hak milik pribadi. Kelemahan dan kelebihan. Kelebihan pertama, rakyat diberi kebebasan menjalankan roda perekonomian. Kedua, bebas berinovasi untuk menciptakan produk. Ketiga, memiliki banyak opsi barang berkualitas. Untuk kelemahan, pertama, menjual dengan modal sedikit akan kalah dengan pengusaha bermodal tinggi. Kedua, negara bisa mengalami resesi atau krisis ekonomi. Dan yang ketiga, sulit membuat promo untuk menghindari kerugian. Contoh negaranya adalah Amerika Serikat, Jerman, dan Prancis. Sistem ekonomi campuran. Sistem ini berisi gabungan dari kelebihan sistem ekonomi terpusat atau komando dan sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ini memiliki ciri-ciri, yaitu mementingkan kepentingan umum, pelaku ekonomi individu, hak milik pribadi diakui namun dibatasi oleh aturan pemerintah. Kelebihan sistem ini dapat meningkatkan kreativitas pengusaha atau pelaku UMKM, lalu mencegah terjadinya monopoli usaha dan persaingan tetap sehat. Sistem ini memiliki kelemahan seperti beban pemerintah lebih berat dibandingkan pihak swasta, keuntungan didapatkan pihak swasta kurang maksimal, dan ketidakjelasan batasan pengaruh pemerintah dalam perekonomian. Penerapan sistem ekonomi ini dapat ditemukan di negara seperti Filipina, India, dan Malaysia.